Yang pertama saya ingin luruskan bahasa-bahasa Bang Roy karena saya merasa Bang Roy ini nggak ngerti hukum gitu loh. Karena apa? Di tahap penyelidikan itu tidak ada penyitaan, Pak. Makanya fotokopi terlebih dahulu dikasih. Nah ini kan perkaranya sudah naik sidik. Baru nanti setelah naik sidik ini bukti aslinya itulah nanti yang akan disita oleh penyidik. Makanya Kabid Humas bilang untuk di tahap lidik itu fotokopi, gitu loh. Baru nanti abang kan belum diperiksa juga nih dalam tahap penyidikan. Nanti ada diperiksa dan akan diperlihatkan juga kalau perlu itu yang aslinya kan gitu. Terus yang kedua, Bang Aiman, saya ingin sampaikan bahwasannya dari video tersebut adalah video yang tidak bisa dijadikan sebagai bukti yang sah dan kuat di mata hukum apabila tidak diberikan keterangan di hadapan penyidik dan disumpah. Oke. Kan begitu. Dan satu lagi itu videonya video potong-potongan. Nggak ada di situ beliau menjelaskan nama Pak Jokowi dan lain-lainnya. Ini kan suatu hal menurut saya narasi yang ingin dibangun. Tunggu dulu. Aja. Tadi Bang Roy bicara, kita diam. Inilah maksud saya itu nggak terima atas perdebatan dengan pengacara mawar presiden petisi ahli. Makanya Bang Roy ini 1000 kalah dari kita kan gitu. Nah, yang ingin saya sampaikan, mereka ini menuduh dulu. Setelah naik sidik baru sibuk nih mencari bukti sampai ke Desa Petoyan kan gitu, sampai ke Pasar Pramuka katanya, pojok Pramuka, Jalan Pramuka. Ini berubah-berubah terus, nggak konsisten. Ketidakkonsistenan ini maka saya menilai ini adalah kebohongan penelitian. Kebohongan penelitian. Iya. Kenapa? Jadi kalau bahasa anak TK-nya itu penelitian gitu loh. Karena apa? Pertama, mereka pernah menyampaikan di Pasar Pramuka, rubah lagi Jalan Pramuka, setelah Jalan Perumah, pojok Pasar Pramuka. Jadi dari situ saja tidak konsisten. Ditambah lagi apa yang diteliti. Mereka kan pertama meneliti ijazah. Setelah ijazah teliti lagi skripsi. Setelah skripsi KKN-nya lagi teliti. Sebenarnya tujuan daripada Mas Roy dan kawan-kawan ini ingin menghantam Pak Jokowi kah secara pribadi atau ingin membuktikan kajian ilmiah? Karena begini Bang Aiman, kalau memang Mas Roy dan kawan-kawan itu menyatakan itu ijazahnya palsu, kenapa nggak UGM yang mereka tuntut? Kenapa Jokowi yang mereka tuntut? Karena kan yang mengeluarkan UGM. UGM juga bilang itu adalah produk kami. Oke. Mas Aiman, yang paling menarik hari ini juga, baru pagi tadi, ini juga eksklusif di iNews ya. Seorang mantan rektor UGM, Profesor Sofyan Effendi, ketemu dengan Resmond Hasyiulan Sianipar dan ada di YouTube-nya Resmond, ada di Balige, ada juga di Langkah. Langkah itu ya. Profesor Sofyan Effendi, rektor UGM tahun 2002-2007 dan saya sudah minta izin ke beliau untuk saya ceritakan ya. Beliau menyatakan sudah ketemu dengan beberapa profesor dan guru besar UGM, fix bahwa orang yang namanya Joko Widodo itu tidak pernah lulus dari Fakultas Kehutanan. Itu statement dari Profesor Sofyan Effendi dan ada videonya. Oke, sebentar. Tadi Mas Roy sempat memberikan ke tim iNews. Ya. Saya coba tanya, apakah sudah bisa kemudian potongan aja, nggak usah panjang-panjang, ya gitu. Jadi itu diwawancara oleh Resmond Hasyiulan Sianipar dan kemudian sempat ini dari para profesor itu dan mantan dekan juga. Mantan dekan Kehutanan. Tahun 82 tidak lulus di dalam penilaian. Dia karena ada 4 semester itu ya Prof ya penilaian. Ya, ada 4 semester dinilai. Akademik ya. Dinilai kira-kira 30 mata kuliah lah ya. Ya. Itu dinilai dia indeks prestasinya nggak mencapai. Berarti sesuai dengan statement Pak Jokowi di UII yang disaksikan oleh Profesor Mahfud MD juga ya Pak? Iya betul, mengaku sama. IPK-nya di bawah 2. Ya. Oke, lanjut Prof, lanjut. Ya, itu ada saksinya Pak Mahfud dan Pak Buya Safi'i juga yang mendengar. Ya. Dan kemudian itu, dan juga saya lihat di dalam apanya di apa yang polisi itu? Polisi. Yang data transkrip nilai, Prof. Transkrip nilai. Atau registrasi. Nah, transkrip nilai. Transkrip nilai. Transkrip nilai itu juga yang ditampilkan saat yang ditampilkan oleh apa itu
dia kan hanya apa itu IPK-nya yang menurut IPK-nya itu nggak sampai 2 kan. Ya itu, dan karena itu dia kalau sistemnya benar, karena dia ikut itu ada waktu itu masih ada sarjana muda dan doktoral. Jadi dia tidak lulus sebagai tidak qualified untuk itu di DO. Oke. Sedikit tambahan Mas Roy, nanti saya akan ke ya, jadi belakangan. Saya nggak perlu nambahkan lagi. Rasanya statement dari Profesor Sofyan Effendi, ya, Rektor UGM Tahun berapa? 2002 sampai 2007. Oke. Itu sudah cukup clear. Sebenarnya ada lagi satu yang menarik, yaitu Profesor Sofyan Effendi juga menceritakan, tapi nggak apa-apa, nanti lihat aja di YouTube-nya, bahwa Rektor UGM sekarang, Profesor Ova Emilia, itu sebenarnya sudah dipanggil oleh petinggi negara ini dan diberikan solusi ngaku saja. Ngaku saja untuk? Kalau ngaku saja, urusan selesai. Maksudnya apa ini? Ya ngaku saja. Kalau dulu kan dia mengatakan, saya meyakini UGM itu bukan universitas keyakinan. UGM itu pasti, jadi harus ngaku saja. Maksudnya ada, ini perlu dikirkan, petinggi negara saat ini yang meminta agar Rektor UGM jujur. Dan dalam waktu dekat, karena UGM itu kan di bawah wali amanah. Ya. Ada nanti beberapa senior dari Jogja, ya, termasuk Prof. Sofyan Effendi, Pak Tiasno Sudarto, itu akan ketemu dengan Ngarso Dalem, dan Ngarso Dalem juga akan Sri Sultan akan membuat sabdanya untuk ini. Beberapa hari ke depan? Insya Allah. Kita tunggu saja. Oke. Ini informasi luar biasa. Tapi nggak tahu apakah benar apa enggak yang disampaikan Mas Roy, kita nggak tahu. Ya. Silakan, ada yang mau tanggapan? Ini karena luar biasa apa yang disampaikan oleh Mas Roy ini. Kalau seandainya tidak ditanggapi bisa kemana-mana. Terima kasih Bang Aiman atas kesempatannya kepada kami. Yang pertama, saya ingin luruskan bahasa-bahasa Bang Roy, karena saya merasa Bang Roy ini nggak ngerti hukum gitu loh. Karena apa? Di tahap penyelidikan itu tidak ada penyitaan, Pak. Makanya fotokopi terlebih dahulu dikasih. Nah ini kan perkaranya sudah naik sidik. Baru nanti setelah naik sidik ini, bukti aslinya itulah nanti yang akan disita oleh penyidik. Makanya Kabid Humas bilang untuk di tahap lidik itu fotokopi. Gitu loh. Baru nanti, abang kan belum diperiksa juga nih dalam tahap penyidikan. Nanti ada diperiksa. Dan akan diperlihatkan juga kalau perlu itu yang aslinya kan gitu. Terus yang kedua, Bang Aiman, saya ingin sampaikan bahwasannya dari video tersebut adalah video yang tidak bisa dijadikan sebagai bukti yang sah dan kuat di mata hukum apabila tidak diberikan keterangan di hadapan penyidik dan disumpah. Oke. Kan begitu. Dan satu lagi itu videonya video potong-potongan. Nggak ada di situ beliau menjelaskan nama Pak Jokowi dan lain-lainnya. Ini kan suatu hal menurut saya narasi yang ingin dibangun. Tunggu dulu. Tadi Bang Roy bicara, kita diam. Inilah maksud saya itu nggak terima atas perdebatan dengan pengacara mawar presiden petisi ahli. Makanya Bang Roy ini 1000 kalah dari kita kan gitu. Nah, yang ingin saya sampaikan, mereka ini menuduh dulu, setelah naik sidik baru sibuk nih mencari bukti sampai ke Desa Petoyan kan gitu, sampai ke Pasar Pramuka katanya, Pojok Pramuka, Jalan Pramuka. Ini berubah-berubah terus, nggak konsisten. Ketidakkonsistenan ini, maka saya menilai ini adalah kebohongan penelitian. Kebohongan penelitian? Iya. Kenapa? Jadi kalau bahasa anak TK-nya itu penelitian gitu loh. Karena apa? Pertama, mereka pernah menyampaikan di Pasar Pramuka, rubah lagi Jalan Pramuka, setelah Jalan Perumah, Pojok Pasar Pramuka. Jadi dari situ saja tidak konsisten. Ditambah lagi apa yang diteliti. Mereka kan pertama meneliti ijazah. Setelah ijazah teliti lagi skripsi. Setelah skripsi KKN-nya lagi teliti. Sebenarnya tujuan daripada Mas Roy dan kawan-kawan ini ingin menghantam Pak Jokowi kah secara pribadi atau ingin membuktikan kajian ilmiah? Karena begini Bang Aiman, kalau memang Mas Roy dan kawan-kawan itu menyatakan itu ijazahnya palsu, kenapa nggak UGM yang mereka tuntut? Kenapa Jokowi yang mereka tuntut? Karena kan yang mengeluarkan UGM. UGM juga bilang itu adalah produk kami. Oke, sampai situ. Kenapa ke Jokowi pribadi? Sampai situ, silakan Mas Roy. Gitu loh.
belum tentu UGM juga tahu bahwa ijazah yang sekarang muncul itu. UGM sudah bilang itu produk mereka. Jangan dipotong dulu, Mas. UGM sudah bilang. Enggak. Jangan belum tentu, kita bicara Enggak. fakta, Pak. Karena saya bicara dari Karena sisi hukum. tadi Gitu kalau loh. satu ya saya jawab dulu. Bukan. Kenapa UGM tidak ditampilkan sudah bilang itu panjang? produk mereka. Katanya Jangan nggak bilang belum motong. tentu. Kok Anda motong-motong? Tak potong rambut dulu Anda nanti. bilang belum tentu. Nanti rambutnya dipotong loh nanti. Ya silakan kalau bisa, biar saya tangkap pakai borgol mainan ini. Karena ada yang mau ngancam cukur kumis sekarang ketakutan sekarang. Gitu loh. Dikejar sama orang-orang. Artinya begini Bang Roy, jangan Ya, juga itu. Bang Roy omon-omon karena saya melihat gini. banyak Ini jatah siapa kebohongan-kebohongan ini, yang telah Mas disampaikan Aiman? Bang Roy Nanti sehingga saya bilang. pasal yang dituduhkan kepada Roy Suryo itu pasal 160 KUH pidana. Oke. Apa itu? Penghasutan. Memprovokasi masyarakat. Karena kita sudah menghakimi Joko Widodo ini seolah-olah dia adalah pelaku kriminal dalam hal pemalsuan dokumen. Itu menghakimi Pak namanya. Coba saya tantang. Antara siapa ini penggugat Jokowi? Ada nggak putusan pengadilan yang menyatakan ijazah itu palsu? Iya. Sebentar nanti. Nggak, antara dua ini dulu. Bentar. Nanti saya beri kesempatan. Jadi Yang soal UGM tadi belum dijawab. Ada nggak putusan pengadilan? Iya. Hei, diam dulu. Ada nggak putusan pengadilan yang Kebiasaan menyatakan memotong ijazah Pak itu Jokowi itu jelek. palsu gitu loh? Gitu loh, nggak Saya bagus tidak bicara itu. dengan Anda. Mana sih? Coba. Tanya ke saya. Oke. Nggak etika. Coba, Nanti. Saya jawab. Nanti. Bentar. Enggak. Apa? Coba. Ada nggak putusan pengadilan yang menyatakan ijazah itu palsu? Jangan marah dulu. Bentar. Soal UGM dulu. Kan belum dijawab Mas Roy tadi. Mas Roy, Ya, kenapa satu, UGM yang digugat? satu gini. Ya. Kenapa nggak panjang? Lah kalau panjang ini durasinya 1 jam lebih tadi setengah. Di awal jelas betul. Tidak ada lagi orang yang disebut oleh Prof. Sofyan Effendi itu selain Joko Widodo. Ya, ini membicarakan Joko Widodo. Nggak ada. Saya lihat di situ disebut Jokowi, di situ disebut nggak Lah ya ada. makanya nonton yang panjang. Nggak Udah ada. sih. Enggak, jangan dipotong Gitu dulu, loh. biarkan Nggak ada berikan disebut kesempatan. Biasa. Gitu loh. Jangan. Kalau diputar dulu semua, ya habis durasi acara kita Kan gitu loh. habis durasinya. Nggak. Kalaupun Iyalah. supaya Ya, potong diklaim potong ada. aja ada sebutan Jokowinya di situ gitu loh. Enggak ada. Ada. Makanya saya bilang itu omon-omon. Ini Abang orang janganlah memprovokasi orang masyarakat belum gitu. baca tapi sudah langsung ngomong. Aiman harus tegur. Itu adalah Jadi testimoni supaya Daud itu. tidak- Gitu loh. Ngerti nggak Kita testimoni kembali Daud saat itu lagi apa? setelah jeda. Mana-mana Kami akan itu. sedang balik tetap sama Queen Rakyat Bersuara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sekurang terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya, wartawan semua. Saya menjelaskan sedikit saja ini berkaitan dengan teknis bahwa tadi telah disampaikan oleh Bu WR bahwa seseorang ya dalam hal ini mahasiswa yang telah terseleksi begitu ya, kemudian masuk mengikuti standar prosedur yang ada di dalam suatu fakultas, dia mulai mendaftar, kemudian membayar registrasi, membayar SPP, kemudian registrasi, kemudian dia mengikuti kegiatan pendidikan, penelitian maupun pengabdian masyarakat di Universitas Gadjah Mada. Setelah itu maka dia layak untuk diberikan ijazah. Nah, dalam konteks Pak Jokowi ini kami juga memiliki dokumen dan kami bicara berdasarkan dokumen itu bahwa beliau mulai dari registrasi pendaftaran di UGM sampai menempuh pendidikan, mengambil mata kuliah, kemudian dia KKN, ujian skripsi, kemudian itu dipertahankan di depan penguji, dinyatakan lulus. Akibatnya yang bersangkutan akhirnya kita beri dokumen berupa ijazah. Jadi tentu ijazah ini yang memegang, ijazah asli yang memegang adalah Pak Jokowi. Ya, jadi kami hanya memegang kopiannya saja. Kalau skripsi asli karena dalam proses pembuatan skripsi itu ada skripsi yang dikopi menjadi beberapa eksemplar begitu ya. Yang ditinggal ke kami ada beberapa, kemudian yang dibawa mahasiswa juga ada. Jadi kami katakan bahwa skripsi yang diserahkan ke kami itu adalah skripsi asli. Kalau ijazah aslinya di mana? Ijazah aslinya ada di Pak Jokowi. Kami tunjukkan tadi juga. Ya. Sehingga nanti kalau ada proses lanjutan, terutama di pengadilan misalkan, kami akan bawa bukti-bukti itu. Kami tidak bisa melayani satu persatu. Yang akan kita layani adalah yang nantinya sudah masuk ke ranah pengadilan gitu ya. Mungkin itu tambahan dari saya.